Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax terkait tunjangan sertifikasi triwulan 3 Bapak Ibu. Sebagaimana kita ketahui, pencairan tunjangan profesi ini sudah ada 2 tahap ya. Untuk tahap pertama Bapak Ibu ya, itu sudah ada pencairan sejak tanggal 1 Oktober, itu untuk tahap 1. Untuk yang terbit SK-nya, kalau kita lihat ini contohnya, SK-nya terbit 21 September. Sudah dicairkan, bisa kita lihat screenshot dari mobile bankingnya, transferannya. Bisa kita lihat Bapak Ibu, diterima sekitar 8.900.000. Dan di pojok kanan bawah ada keterangan dana tunjangan profesi. Nah, bukan hanya satu Bapak Ibu, ini postingan yang kedua juga ya dari guru yang lain menampilkan juga screenshot SMS bankingnya sekitar 9.300.000 itu untuk SKTP 22 September. Nah, ini yang masuk kami sampaikan tadi di awal tahap 1. Pencairan triwulan 3 tahap 1 itu sudah berjalan memang Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya kemudian, pencairan tahap 2 untuk triwulan 3 seperti apa? Di grup pantauan dari tim kami, itu ada beberapa postingan menyatakan sudah mulai pencairan, tapi setelah ditelusuri lebih jauh, informasinya kurang meyakinkan. Karena mayoritas teman-teman guru yang menunggu pencairan tahap 2 untuk triwulan 3 ini, itu belum menerima triwulan 3. Bapak Ibu boleh dikonfirmasi di kolom komentar, apakah Bapak Ibu sudah menerima triwulan 3-nya atau belum? Kalau pantauan kami untuk tahap 2 ini belum berjalan ya, seperti itu. Tapi di sisi lain, setelah perbaikan info GTK tadi malam itu info GTK kita tidak bisa cek karena perbaikan itu penarikan data. Hasilnya pagi tadi sudah banyak teman-teman yang sudah berubah kodenya. Akhirnya SKTP-nya sudah terbit nih. Kemarin masih 07, sekarang sudah 08. Artinya SK-nya sudah terbit, tinggal menunggu pencairan. Dan berita baik yang kedua, setelah penarikan data juga banyak teman-teman yang sudah berubah gajinya di info GTK. Dalam artian, awalnya masih terbaca gaji non ASN. Tapi setelah penarikan data berubah menjadi gaji ASN P3K-nya. Karena kan tahun 2025 ini banyak teman-teman kita yang diangkat P3K. Tapi ada yang berubah menjadi gaji ASN, ada yang tetap gaji non ASN. Kenapa kemudian seperti itu? Nah, itu ada jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya dijelaskan oleh admin Info GTK, admin di balik layar, salah satu admin Info GTK Pusat beberapa waktu yang lalu di poin kelima. Menyatakan bahwa, kita lihat di poin kelima ya, P3K 2025 untuk SPMT sebelum Juli 2025 itu dibayarkan penuh sebagai ASN Bapak Ibu. Ya, jadi inilah titik pembedanya. Kalau Bapak Ibu diangkat P3K kemudian SPMT-nya itu sebelum bulan Juli 2025, maka otomatis info GTK-nya Bapak Ibu akan terbaca sebagai ASN, gaji ASN P3K. Tapi kalau Bapak Ibu SPMT-nya di setelah Juli ya, setelah Juli, maka tetap masih terbaca info GTK non ASN seperti itu. Nanti tahun depan baru terbaca ke ASN seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini pembedanya ya, karena banyak juga nih guru-guru yang bertanya, kok teman saya sama-sama diangkat 2025 sudah terbaca tunjangan sertifikasi ASN sementara saya masih non ASN. Itu pembedanya Bapak Ibu. Cek apakah SPMT-nya sebelum Juli atau sesudah Juli. Nah, lebih lanjut lagi, ada beberapa komentar-komentar dari guru penerima tunjangan sertifikasi yang kami rangkum. Nah, bisa jadi apakah Bapak Ibu merasakan hal yang sama atau keluhan yang sama, atau bisa jadi Bapak Ibu punya solusi bahkan atas keluhan-keluhan dari teman-teman guru kita ini Bapak Ibu, atau tambahan informasi untuk merespon keluhan dari rekan guru. Boleh dicantumkan di kolom komentar. Mari kita simak sama-sama keluhan atau komentar dari guru-guru ini, lalu kita respon sama-sama di kolom komentar Bapak Ibu. Komentar dari Ibu Sri Harni, memenuhi ngajar di sekolah lain kok gak dihitung, faktanya kan mengajar sungguh-sungguh. Nah, memang Bapak Ibu ini juga yang agak berbeda di semester ini. Mengajar di sekolah ini tuh sudah tidak diakui Bapak Ibu. Sudah tidak diakui. Jadi kemarin-kemarin kan kalau guru kekurangan jam di sekolahnya, sekolah induknya itu ambil mengajar di sekolah lain untuk memenuhi jam. Nah, sekarang itu sudah tidak diakui. Kalau informasi dari admin Info GTK, admin di balik layar kita mengenalnya, Bapak Ibu barangkali juga sudah bergabung di salurannya, itu pernah menyampaikan bahwa sebenarnya bisa kalau
Memang keterampilan khusus, keahlian khusus lah yang dibutuhkan di salah satu sekolah, dan itu juga harus melalui dinas seperti itu. Semacam rekomendasi dari dinas seperti itu. Jadi tidak seperti dulu regulasinya terkait mengajar di sekolah lain. Harus memang keahlian khusus yang dibutuhkan dan juga melalui dinas pendidikan. Kemudian komentar dari Pak Suratmin. Tanggal 6 bulan 10 2025 baru pemberkasan di kecamatan. Tadi ada lagi pemberkasan susulan. Terus kapan mau cair? Nah, kalau terkendala ini terkait pemberkasan ini ranahnya di daerahnya sebenarnya. Ya, ranahnya dinas pendidikan entah di kabupaten, kota atau provinsinya Bapak Ibu. Kalau keterangannya di sini tanggal 6 baru pemberkasan, maka wajar saja kalau belum cair ya Bapak Ibu, karena pemberkasan itu adalah tahap awal yang biasanya dilakukan oleh guru. Nanti dinas pendidikan itu kan kodenya 16 Bapak Ibu ya, menunggu persetujuan dinas atau menunggu pengusulan dinas. Nah, nanti setelah dinasnya mengusulkan baru berubah kodenya ke menunggu SK lalu terbit SK. Jadi memang kuncinya di sini Bapak Ibu validasi kode 16 itu menjadi sangat penting, dan ini memang ranahnya di daerah masing-masing untuk pengusulan atau pemberkasan. Dan setiap daerah memang ini kalau kita lihat beda-beda kebijakannya Bapak Ibu. Ada yang pemberkasan, bahkan ada juga yang terpantau postingan dari teman-teman guru di grup itu menyatakan tidak ada pemberkasan di daerahnya. Yang penting valid itu langsung pengusulan. Jadi memang kebijakan setiap daerah beda-beda seperti itu. Kemudian dari Pak Auludin, buka info GTK saja saya tidak bisa buka, semakin sulit, saya tidak tahu saya punya valid atau tidak. Nah, mungkin yang dimaksud ini adalah dengan adanya verifikasi 2 langkah Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu buka info GTK sekarang itu memang tidak seperti kemarin-kemarin di mana bisa langsung login saja. Sekarang harus diverifikasi 2 langkah melalui autentikator, aplikasi kode di aplikasi autentikator. Perlu dipahami bahwa tujuannya adalah agar data Bapak Ibu aman, itu keterangan dari kementerian ya. Bapak Ibu aman, tidak sembarangan orang yang bisa mengakses info GTK-nya Bapak Ibu. Karena meskipun mereka tahu password dan username-nya, kalau tidak tahu kode autentikator yang berubah setiap beberapa detik di aplikasi autentikatornya Bapak Ibu juga itu tidak bisa masuk seperti itu. Kemudian ada komentar, iya dipersulit, saya sudah beberapa hari masih kode 7. Barusan mau cek info GTK, malah sistemnya lagi dalam perbaikan. Ya, kode 07 berarti di sini menunggu SK Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau sudah di kode 07 itu tinggal 1 tahap lagi. Artinya Bapak Ibu tinggal menunggu saja untuk terbit SK-nya menjadi kode 08. Kalau sistem info GTK masih dalam perbaikan itu ya wajar Bapak Ibu ya, itu sudah biasa. Kenapa? Karena itu biasanya tanda-tanda penarikan data. Ya, kalau tidak ada penarikan data otomatis teman-teman kita yang tidak valid akan selamanya tidak valid. Jadi kalau sistem dalam perbaikan info GTK itu menurut kami bukan mempersulit, tapi itu memang proses dari penarikan data. Kemudian berikutnya ada komentar, Gresik kemarin tak cek info GTK juga belum SKTP, sudah valid sejak bulan September sampai sekarang juga belum SKTP. Nah, jadi kalau sudah valid Bapak Ibu itu kan kode 16 ya, menunggu pengusulan dinas. Pastikan dinasnya sudah mengusulkan Bapak Ibu. Kalau meskipun valid, tapi kalau tetap di kode 16 tidak ada pengusulan dari dinas, maka tidak akan terbit SKTP-nya. Seterusnya akan di kode 16. Ya, itu pelajaran dari kemarin-kemarin ya. Jadi memang dinasnya harus mengusulkan dulu, baru bisa terbit SK-nya. Jadi silakan dicek Bapak Ibu status info GTK-nya sudah sejauh mana, seperti itu. Kemudian ada komentar, sama, saya kesalahan nama tapi sudah diperbaiki di Dapodik. Sampai sekarang TW3 SD belum cair. Semoga mulai Senin minggu ke depan cepat mencair. Nah, ini betul yang dilakukan oleh Pak Jenudin. Ada kesalahan data di Dapodiknya, gercep langsung diperbaiki. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang peran kita sebagai guru juga penting ketika data kita tidak valid. Itu kita harus tahu penyebabnya apa, kemudian diperbaiki di Dapodik melalui operator. Ya, kalau tidak diperbaiki oleh guru itu sendiri berkoordinasi dengan operator sekolah, ya sepertinya akan selamanya tidak valid ya. Karena begitu selama ini. Jadi harus valid dulu, hijau dulu baru bisa terbit SK. Ada komentar berikutnya,
Katanya pencairan selanjutnya akan mudah. Proses penyesuaian data sudah menyesuaikan tahap 1 dan 2. Artinya tahap 3, 4 lancar dong. Ya. Jadi terkait tahap 1 dan tahap 2 kemarin itu lama karena di rekening Bapak Ibu ya. Kita lama di kode, kalau masih Bapak Ibu masih ingat kode 13 ya. Menunggu verifikasi bank. Ya, itu lama kemarin. Nah, di tahap 2 tahap 3 dan tahap 4, triwulan 3 dan triwulan 4 ini tidak ada lagi itu Bapak Ibu. Karena rekeningnya Bapak Ibu sudah terdata di triwulan 1 kemarin. Kemudian komentar berikutnya dari Bu Desi, jam mengajar tugas tambahan guru wali. Apalagi nanti Pak Menteri yang harus dilakukan guru sebagai syarat pencairan TPG. Kalau jam mengajar tadi 24 jam itu dari dulu sudah ada Bapak Ibu ya. Kemudian tugas tambahan juga kita sudah terbiasa, ini sudah ada sejak dulu. Yang baru memang guru wali. Guru wali dalam konteks Dapodik Bapak Ibu. Kalau pelaksanaan di lapangan, proses pembimbingan, guru wali kan sebenarnya tugasnya untuk membimbing ya, mendampingi siswa dalam proses pembimbingan itu tadi. Itu sebenarnya sudah ada dari dulu juga, cuma dalam konteks Dapodik memang ini baru. Karena memang wajib nih guru wali untuk guru SMP SMA sederajat. Kemudian ada komentar DKI Jakarta ASN sudah 1 bulan masih kode 16 belum berubah juga. Ya mungkin ini bisa dikoordinasikan dengan dinas pendidikannya Bapak Ibu ya. Kode 16 berarti ini ranahnya dinas pendidikan terkait pengusulan. Ya demikian komentar-komentar dari rekan-rekan guru di kolom komentar Bapak Ibu kami tampilkan sebagai pemantik diskusi kita. Boleh di komentar Bapak Ibu ditambahkan komentar dari Bapak Ibu terkait respon atau jawaban atau informasi untuk komentar-komentar ini, silahkan Bapak Ibu. Kita sharing dan diskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.